Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, di pertemuan kali ini Mualim akan menjelaskan unit yang kedua. Kemarin kita sudah mempelajari tentang unit yang pertama, dan sekarang kita langsung melanjutkan ke unit yang kedua, yaitu tentang tugas aparatur negara yang melayani. Aparatur negara Republik Indonesia dibedakan antara kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa kementerian negara yang selanjutnya disebut kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan lembaga pemerintah non-kementerian adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden. Nah, setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintah. Urusan tertentu dalam pemerintah terdiri atas urusan pemerintah yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 45. Dan selanjutnya itu ada urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam dan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Dan ini semua disebutkan secara tegas dalam UUD. Jadi ketika kalian ingin mengetahui seluruh tugas kementerian yang ada di Indonesia, bisa antum search di internet. Di situ akan dijelaskan lebih lengkap. Nah, selanjutnya kita coba ambil beberapa contoh kementerian. Di sini ada Kementerian Luar Negeri. Nah, peranan penting luar negeri adalah Kementerian Luar Negeri. Kementerian ini sangat penting untuk dipelajari bila kita berhubungan dengan bangsa dan negara lain. Kita ketahui juga banyak warga negara kita yang berkepentingan dengan kementerian ini ya, khususnya ketika berada di negara luar. Bisa itu TKI, TKW, atau belajar, atau pembisnis, atau bagian warga masyarakat lain yang ada di luar negeri atau berhubungan dengan luar negeri. Nah, Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu antara lain diberikan amanat tugas melindungi warga negara Indonesia di luar negeri. Biasanya setiap negara itu memiliki duta besar. Nah, di sanalah perwakilan dari Kementerian Luar Negeri bertugas. Jadi di Indonesia, di negara kita ini ada Kementerian Luar Negeri, ada pimpinannya. Setelah itu mereka menugaskan setiap orang untuk menjadi duta besar di negara-negara lain. Contohnya seperti itu. Nah, ada juga Menteri Dalam Negeri. Nah, ini beda lagi ya, kalau Menteri Luar Negeri mengurusi apapun yang ada di luar negeri, tentang masyarakat yang ada di luar negeri. Kalau Menteri Dalam Negeri dilihat dari tugas dan fungsinya, kementerian ini pasti dalam kebijakannya dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Antum juga bisa lihat di websitenya Kemendagri ya, kalau disingkat menjadi Kemendagri. Di situ ada profil tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Nah, Kemendagri juga menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi itu, Kementerian Dalam Negeri didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Jadi, yang mengurusi pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta pemerintah-pemerintah di bawahnya, semuanya yang ada di dalam negeri itu diurus oleh Kemendagri. Contoh lainnya adalah Kementerian Pertahanan. Nah, kementerian ini menerapkan unsur pelaksanaan pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan, yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, ini juga diambil dari websitenya Kemenhan ya. Tugas pokok dan itu lebih lengkapnya bisa search di ini yang mualim kasih tanda kuning ini. Nah, Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dan salah satu fungsinya adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan. Dalam menjalankan fungsinya itu, Kementerian Pertahanan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi semua kementerian itu harus sesuai dengan Pancasila ya, melaksanakan negara dan diatur dalam undang-undang. Itu salah satunya. Nah, dan beberapa kementerian lainnya. Nah, sedangkan ada juga tadi kan sudah mualim bahas ada kementerian. Nah, ini aparatur negara Republik Indonesia dibedakan antara kementerian dan lembaga non-kementerian. Jadi tidak bergerak di bawah kementerian. Contohnya yang tidak bergerak di bawah kementerian adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau disingkat BPOM, merupakan salah satu contoh lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga ini diambil sebagai contoh karena semua orang di Indonesia selalu berhubungan dengan obat-obatan dan makanan. Kalian dapat mencari informasi lembaga-lembaga non-pemerintah yang lain melalui media massa atau internet ya. Ini banyak sekali. Salah satunya LIPI mungkin ya kalau mualim tidak salah, jadi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Itu juga lembaga non-kementerian. Terus mungkin ada beberapa lagi yang mualim masih kurang hafal. BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan obat tradisional, kosmetik, produk komplement, serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya. Nah, tugas BPOM juga didasarkan atas nilai-nilai Pancasila ya. Nah, BPOM nih beberapa yang dikeluarkan oleh BPOM. Baik dalam kelembagaan kementerian negara maupun lembaga pemerintah non-kementerian secara umum dijalankan oleh aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan pada nilai-nilai dasar yang tidak lain merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila. Ini beberapa nilai-nilai dasar seorang ASN ya yang terkandung dalam Pancasila. Seperti ini, memegang teguh ideologi Pancasila. Nah, seperti ini. Baik, itu saja penjelasan untuk pertemuan kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan dan ingin berdiskusi, bisa sesuai jadwal yang sudah dikirimkan oleh Mualim Iqbal ya. Jadi setelah mapel ini ada sesi diskusi dan pertanyaan, Mualim tunggu di kolom di Japri via WA. Untuk tugasnya setelah ini Mualim akan kirimkan link Google Form dan antum kerjakan di situ. Baik, itu saja yang dapat Mualim sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.